Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran mulai, marilah kita untuk membersihkan ruangan. Apakah ada sampah yang berserakan atau lokalnya atau bangkunya yang belum rapi, silahkan dirapikan. Sudah, Bu. Kalau sudah rapi bangkunya atau fasilitas belajarnya, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran mulai, marilah kita mengambil absen terlebih dahulu. Pengambilan absen yang pertama, Usna, Erwil. Siapakah yang sudah hadir pada hari ini? Dua orang, Bu. Berarti 2 orang yang sudah hadir. Berarti Anda semuanya 29 ya? Ya, Bu. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Anda pasti belum mengenali Ibu kan? Karena Ibu baru masuk ruangan ini kan? Ya, Bu. Sebelum pembelajaran, marilah kita memperkenalkan nama terlebih dahulu. Apakah Ibu dulu atau saya yang dulu memperkenalkan? Ibu dulu, Bu. Ya, kalau saya dulu. Baiklah. Kenalkan, nama saya Cici Ramadhani. Saya berkuliah di Teknik bidang studi ataupun saya mengampu mata pelajaran di Teknik yaitu Pendidikan Pancasila atau PPKN. Apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu apa panjang dari PKN? Tahu, Bu. Pasti Anda sudah mempelajari PKN ini dari Anda SD kan? Dari Ya, Bu. dasar Anda sudah mempelajari apa itu PKN. Ya. Maka Ya, Bu. di pembelajaran berikutnya, mari kita memperdalam apa itu PKN tersebut. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas materi pembelajaran yaitunya Berapa, Bu? materi hari ini yaitunya Undang-Undang Dasar. Apakah Anda tahu apa Undang-Undang Dasar? Tahu, Bu. Baiklah, Undang-Undang Dasar adalah pengertian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1045 didefinisikan sebagai hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi ini tidak diciptakan tertinggi yang berkaitan di Indonesia sebagai instrumen untuk mengangkat kebebasan, melainkan fungsi sebagai panduan hukum yang melindungi hak seluruh warga negara. Apakah Anda paham dengan pengertian negara Republik Indonesia ini? Paham, Bu. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kalau Anda sudah mengerti atau tahu, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tujuan adalah agar masyarakat dapat hidup dengan aman.
Ibu. Lanjut materi selanjutnya. Ya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isi pokok pembukaan Undang-Undang NKRI 1945. Kemerdekaan menasihkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan harus dihapuskan. Berarti isi pokok Undang-Undang NKRI itu adalah apakah isi pokok Undang-Undang NKRI itu? Kemerdekaan. Betul. Selanjutnya yang kedua, kedaulatan menekankan pentingnya bangsa Indonesia untuk tetap berdaulatan setelah mencapai kemerdekaan. Berarti berapakah isi pokok Undang-Undang Dasar? 2. Sudah dua, Bu. Sudah dua kan pokok isi Undang-Undang Dasar? Yang selanjutnya yang ketiga, regulasi telah mengakui bahwa keberhasilan kemerdekaan Indonesia merupakan hak Allah yang Maha Kuasa. Berarti yang keberapakah isi pokok Undang-Undang Dasar ini? Sudah tiga, Bu. Ya. Ketiga, selanjutnya yang keempat, tujuan dan dasar negara menurut cita-cita negara serta memperhatikan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Berarti berapakah pokok isi Pancasila pokok Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? 4. Yang pertama, adalah tadi kemerdekaan. Yang kedua, kedaulatan. Yang ketiga, religius. Yang keempat, Tujuan dan dasar negara. baiklah, itulah isi pokok dari pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 45. Apakah Anda paham dengan materi ini? Sudah, Bu. Kalau Anda paham materi ini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Lanjut, Bu. Materi yang selanjutnya adalah poin dari materi Undang-Undang Dasar tersebut adalah poin yang ketiga. Pentingnya menekankan aturan sesuai dengan Undang-Undang NKRI 1945. Keputusan terhadap hukum adalah bentuk penghormatan nyata terhadap jasa para pahlawan yang telah menyebutkan kemerdekaan. Berarti poin yang ketiga membahas tentang pentingnya. Mematuhi aturan sesuai dengan UUD 1945. Baik, apakah Anda paham dengan materi ini? Paham. Nah, marilah kita lanjut ke materi selanjutnya yang poin keduanya. Kemerdekaan bangsa harus terus dilakukan melalui tindakan nyata seperti belajar dengan tekun serta memahami tata tertib di sekolah dan masyarakat. Berarti ini poin yang kedua ini berarti berhubungan dengan Kemerdekaan. Berarti kita sebagai warga Indonesia kita harus bermasyarakat. Yang poin selanjutnya adalah ketetapan pada aturan merupakan prasarana terciptanya stabilitas nasional dan harmonis sosial di tengah masyarakat. Berarti kita tuh hidup harus bermasyarakat, ya kan? Kalau kita tidak bermasyarakat, berarti kita bukan makhluk sosial.
bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dalam memutuskan satu perkara. Selanjutnya adalah poin yang selanjutnya adalah kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga menerapkan sikap toleransi, antar anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Apakah Ananda paham dengan lingkungan harmonis itu? Lingkungan harmonis adalah lingkungan yang merasa Ananda aman dan tentram dalam kehidupan Sehari-hari. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat aktif dalam kegiatan sosial dan menjaga kerukunan dengan sesama anggota masyarakat sebagai bentuk pengelolaan nilai-nilai keadilan dan persatuan. Berarti kita lingkungan bermasyarakat aktif adalah kegiatan sosial dan menjaga kerukunan dengan sesama anggota masyarakat sebagai bentuk pengelolaan nilai-nilai keadilan dan persatuan. Berarti kita harus mempunyai nilai persatuan dan berlingkungan. Kita harus mempunyai lingkungan bermasyarakat. Kalau kita tidak mempunyai lingkungan bermasyarakat, salah satunya saja, berarti kita tidak akan menyelesaikan kemasyarakatan. Apakah Ananda paham dengan materi dari awal sampai akhir tadi? Insyaallah paham, Bu. Kalau Ananda paham, baiklah, Ananda akan saya beri tugas. Carilah permasalahan dari undang-undang tadi dalam materi dari awal sampai akhir tadi. Lalu kalian bikin soal dan jawab sendiri. Berapa soal, Bu? Saya akan memberi soal 5 buah dan jawab sekarang dan kumpulkan sekarang. Saya akan melihat sebagaimana kemampuan kalian memahami materi dari awal tadi sampai akhir tadi. Baik, Bu. Baiklah, persilakan Anda duduk dulu. Saya mau memeriksa apakah Anda paham dengan materi yang tadi. Ya, Bu. Baiklah, berarti Anda sudah memahami materi dari awal sampai akhir ini. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, materi selanjutnya sekarang adalah undang-undang dasar. Pertemuan yang pertama ini, yang kedua minggu depan adalah pertemuan yang kedua. Kita akan membahas pentingnya NKRI dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti Ananda bikin tugas nanti di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Baiklah, sedemikian materi pada hari ini dan sedemikian pula pembelajaran pada hari ini. Apakah Ananda seandainya Ananda belum paham, maka terlebih langkah baiknya Ananda memahami materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu. Baiklah, sedemikian pembelajaran pada hari ini dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.